Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratu Zahra. Saya dari kelas manajemen 3C dengan di belakang 124 akan mempresentasikan adab berpuasa dan hal yang membatalkan puasa yang bersumber dari kitab Fikih Sunnah Jilid 2 Sayyid Sabiq. Oke, langsung saja. Adab berpuasa yang pertama itu ada makan sahur. Sahur hukumnya sunnah dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fi suhuri barokatan." Yang artinya bersahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahur dipenuhi berkah karena sahur dapat memberi kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa, membuat dirinya semakin rajin beribadah dan meringankan beban puasa. Kapan sih waktu sahur? Waktu sahur diutamakan sejak pertengahan malam hingga terbit fajar dan disunahkan mengakhirinya hingga sebelum fajar terbit. Lalu ada hukum bagi orang yang ragu terhadap terbitnya fajar. Jika seseorang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, dia tetap dibolehkan makan dan minum hingga benar-benar yakin telah terbit fajar. Dan keraguannya tidak boleh dijadikan sebagai landasan amal, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makan dan minum hingga fajar benar-benar terbit, bukan berlandaskan pada keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Yang kedua ada menyegerakan berbuka. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka apabila matahari sudah terbenam. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir korma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan korma kering. Jika tidak ada juga, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan apa sih anjuran berbuka? Anjuran berbuka, misalnya kita memakan kurma, minum dengan air putih, dan atau berbuka dengan yang manis-manis, baik makanan ataupun minuman. Yang ketiga itu ada berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah berdoa saat berbuka, seperti yang biasa kita baca, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Tirmizi meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka, yang kedua pemimpin yang adil, dan yang ketiga orang yang dizalimi. Yang keempat, ada menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi puasa juga menahan diri dari apa yang segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terkait dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal apa aja sih yang bertentangan dengan ibadah puasa?
Contoh yang sering kita alami itu makan dan minum, tentunya dengan sengaja, merokok, haid, nifas, hilang akal, keluar air mani, berjunub, muntah, lalu berbohong. Selanjutnya ada menggosok gigi. Disunahkan bagi yang berpuasa untuk menggosok gigi jika sedang berpuasa, tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun petang. Tirmizi berkata, menurut Imam Syafi'i tidak ada larangan menggosok gigi baik pada waktu pagi maupun petang. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Disunahkan memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Quran memang dianjurkan pada setiap waktu. Tapi kedua amalan mulia ini lebih utama apabila dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan waktu malam beliau untuk bangun dan membangunkan keluarga-keluarga beliau untuk beribadah dan mengencangkan ikat pinggang, dalam artian semakin giat semangat dalam beribadah. Menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain. Tirmizi juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan menyatakan bahwa hadis ini sahih. Dia berkata Rasulullah membangunkan keluarganya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan mengencangkan ikat pinggang. Lalu ada beberapa hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa. Yang pertama ada menyiram air ke tubuh dan menyelam ke dalam air. Menurut Abu Bakar bin Abdurrahman, dari beberapa orang sahabat, Rasulullah berkata ia pernah melihat Rasulullah menuangkan air ke atas kepala beliau ketika sedang berpuasa lantaran dahaga atau panas. Hadis riwayat Ahmad Malik dan Abu Daud dengan sanad sahih. Yang kedua ada memakai celak atau meneteskan sesuatu ke mata. Baik terasa sampai tenggorokan ataupun tidak, hal ini tidak membatalkan puasa, sebab mata bukan termasuk jalan yang dapat dimasuki air hingga ke rongga perut. Pendapat ini adalah mazhab Abu Daud. Dalam masalah ini tidak ada satu keterangan yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Tirmizi. Yang ketiga itu ada berciuman. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya dibolehkan berciuman ketika sedang berpuasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah pernah mencium istri beliau ketika sedang berpuasa dan bersentuhan tatkala puasa. Namun, beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Dalam hal ini, tidak ada permasalahan. Tidak ada perbedaan antara orang tua dengan anak muda. Karena yang jadi permasalahan di sini adalah timbulnya syahwat dan kemungkinan keluarnya air sperma. Jadi jika hal ini dapat membangkitkan syahwat bagi anak muda atau orang tua yang masih bertenaga, maka hukumnya makruh. Sebaliknya, jika tidak membangkitkan syahwat disebabkan sudah lanjut usia atau karena pemuda tersebut ternyata lemah syahwat, maka tidaklah makruh. Meskipun demikian, sebisa mungkin hal ini dihindari. Baik itu mencium pipi, mulut, maupun bagian tubuh yang lain, demikian pula menyentuh dengan tangan atau berpelukan. Semua itu sama hukumnya dengan mencium. Lalu yang keempat itu ada suntik. Suntik merupakan hal yang tidak membatalkan puasa, baik untuk memasukkan zat makanan atau untuk tujuan yang lain, baik melalui urat nadi atau lapisan bawah kulit. Yang kelima ada melakukan bekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam, padahal beliau sedang berpuasa. Jika bekam dilakukan dengan membuat tubuh lemas, maka hukumnya adalah makruh. Dari riwayat dari Sabit Al-Bunani pernah bertanya kepada Anas, apakah kalian memandang makruh berbekam bagi orang yang sedang berpuasa di masa Rasulullah? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan badannya lemah. Yang keenam ada berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi bila dilakukan secara berlebihan, maka hukumnya makruh. Dari Lakit bin Sabroh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha stangsyaqta fa'abligh illa ang takuna sha'iman." Jika engkau menghirup air, hendaknya engkau lakukan dengan kuat, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
Para ulama memandang makruh memasukkan obat ke dalam hidung orang yang berpuasa. Bahkan perbuatan yang demikian dapat membatalkan puasa. Hadis ini memperkuat pendapat mereka. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang berkumur-kumur atau menghirup air ketika berwudu, lalu air masuk ke kerongkongannya tanpa ada unsur kesengajaan dan bukan pula karena berlebih-lebihan, yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Demikian pendapat Auza'i, Ishaq, dan Syafi'i. Dalam salah satu pendapatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, puasanya tetap batal karena dengan demikian dia telah memasukkan air ke dalam rongga perutnya dalam keadaan sadar. Hingga dengan demikian puasanya menjadi batal. Hal ini sama halnya apabila seseorang sengaja meminum air. Yang ketujuh itu ada menelan sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan. Seperti apa sih? Seperti menelan air ludah, menghirup debu jalan tanpa disengaja, sisa-sisa tepung, dahak, lendir. Bahkan Ibnu Abbas berkata, seseorang boleh mencicipi rasa makanan untuk mengetahui basi atau tidaknya makanan itu atau sesuatu barang yang hendak dibeli. Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena menahan diri dari makan dan minum dapat menumbuhkan ketakwaan. Jadi, meninggalkan makan dan minum yang dapat memperbanyak darah, yang mana setan-setan biasa merasuk ke dalam tubuh manusia bermula dari makanan. Bukan disebabkan adanya suntikan, bercelak, meneteskan obat pada kemaluan, dan bukan pula menjauhi obat-obatan yang biasa digunakan untuk menyembuhkan luka pada ubun-ubun atau pada perut. Yang kedelapan itu ada makan minum bersetubuh sampai terbitnya fajar. Jika fajar sudah terbit dan ketika itu masih terdapat makanan di dalam mulutnya, maka dia wajib memuntahkannya. Jika sedang dalam keadaan bersetubuh, dia wajib segera mencabut kemaluannya. Jika makanan telah dimuntahkan dan zakar kemaluan laki-laki segera dicabut dari dalam vagina atau kemaluan istri, maka puasanya tetap berlaku. Yang kesembilan, itu lalu ada Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzini ibni ummi maktumin." Yang artinya, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam. Jika kalian mendengarnya, maka teruskanlah kalian makan dan minum hingga terdengar suara azan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum. Lalu yang kesembilan ada orang yang berpuasa dibolehkan berada dalam keadaan berjunub di waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis Aisyah. Yang kesepuluh ada wanita yang mengalami haid atau nifas jika darah mereka terhenti di waktu malam. Dibolehkan menangguhkan mandi di waktu subuh meskipun telah melalui waktu puasa, kemudian hendak mandi untuk melakukan sholat subuh. Lalu ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan puasa itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama perkara yang membatalkan puasa dan kita wajib mengqadha. Yang kedua perkara yang membatalkan puasa, kita wajib mengqadha serta membayar kifarat. Apa saja sih perkara yang membatalkan puasa lalu kita wajib mengqadhanya? Yang pertama ada makan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum karena lupa, salah, atau terpaksa, maka dia tidak wajib mengqadha dan membayar kifarat. Dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu." Yang artinya barang siapa yang lupa sementara dia sedang puasa lalu makan atau minum, hendaknya dia meneruskan puasanya, sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama. Hujjah itu seperti patokan, termasuk juga pendapat Sufyan, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.
Daraqutni, Baihaqi, dan Hakim yang menyatakan bahwa hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara Ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafaratan." Barang siapa berbuka pada bulan Ramadan disebabkan lupa, maka dia tidak diwajibkan mengqada dan tidak pula membayar kifarat. Yang kedua itu ada muntah dengan disengaja. Jika seseorang terpaksa muntah, dia tidak wajib mengqada atau membayar kifarat. Ada hadis dari Abu Hurairah, Man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa manis taqa'a amdan falyaqdi. Yang artinya barang siapa muntah tidak disengaja maka tidak diwajibkan mengqada, tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqada puasanya. Lalu Khattabi berkata, sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang muntah dengan tidak disengaja tidak diwajibkan mengqada. Begitu pula tidak ada perselisihan pendapat bahwa orang yang sengaja muntah diwajibkan mengqada puasanya. Yang ketiga itu ada haid dan nifas. Berdasarkan para ijma ulama bahwa haid dan nifas walaupun hanya sedikit pada sebelum matahari terbenam bisa membatalkan puasa. Yang keempat ada mengeluarkan sperma. Dapat membatalkan puasa dan wajib mengqada. Tapi jika disebabkan pandangan semata atau menghayal, maka ini sama seperti bermimpi keluar air sperma di siang hari ketika sedang berpuasa. Dengan demikian, keluarnya sperma tidak membatalkan puasa dan tidak diwajibkan melakukan sesuatu apapun pada dirinya. Keluarnya mazi, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa. Yang kelima itu ada, yang keempat ada memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Memasukkan sesuatu selain makanan ke dalam perut melalui jalan yang biasa untuk mengonsumsi makanan seperti memakan garam, menurut ulama perbuatan ini membatalkan puasa. Lalu ada berniat berbuka padahal sedang dalam keadaan puasa dalam membatalkan puasanya meskipun tidak mengonsumsi apapun yang dapat membatalkan puasa, sebab niat adalah salah satu rukun puasa. Dengan adanya niat untuk membatalkan puasa berarti puasanya menjadi batal. Lalu yang terakhir itu ada bersetubuh. Makan atau minum dengan anggapan bahwa matahari belum terbenam dan fajar belum terbit. Jika seseorang makan, minum, atau bersetubuh karena meyakini bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, namun ternyata bahwa prasangka itu salah, maka menurut mayoritas ulama termasuk 4 imam mazhab, orang tersebut diwajibkan mengqada puasanya. Sebaliknya, Ishaq, Abu Daud, Ibnu Hazm, atau Urwah, Hasan al-Basri, dan Mujahid berpendapat puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, shadaqallahul azim, yang artinya dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Lalu ada perkara yang membatalkan puasa wajib dan kita wajib mengqadanya dan serta membayar kifarat. Apa sih menurut para ulama adalah bersetubuh di siang hari dan tidak terkait sebab lainnya. Mayoritas ulama berpendapat baik perempuan ataupun laki-laki mereka berkewajiban membayar kifarat jika persetubuhan yang dilakukannya didasari dengan keinginan sendiri, bukan karena dipaksa dan dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan, sementara mereka sudah berniat untuk berpuasa. Jika persetubuhan yang mereka suami istri lakukan karena lupa, karena dipaksa untuk berbuat demikian, atau mereka tidak berniat puasa, maka tidak diwajibkan membayar kifarat. Seandainya pihak istri dipaksa oleh suami untuk berhubungan badan,
Atau jika istri berbuka karena sesuatu halangan, maka kifarat diwajibkan hanya kepada suami dan si istri tidak diwajibkan membayar kifarat. Menurut mazhab Syafi'i, membayar kifarat tidak diwajibkan kepada seorang istri baik persetubuhan dilakukan dalam keadaan sukarela maupun dalam keadaan terpaksa. Istri hanya diwajibkan mengqadha puasanya saja. Kifarat itu menurut mayoritas ulama harus dilaksanakan mengikuti urutan yang tertera dalam hadis tersebut. Pertama-tama, hendaknya dimulai dengan memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika masih tidak sanggup, baru memberi makan kepada 60 orang miskin dari bahan makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Dan tidak dibolehkan membayar kifarat dengan jenis yang lain atau membayar kifarat sesukanya, kecuali jika dia tidak mampu. Lalu ada mengqadha puasa Ramadan. Mengqadha puasa Ramadan tidak wajib dilakukan dengan segera. Mengqadha puasa Ramadan memang diwajibkan. Ia juga memiliki kelapangan waktu sesuai dengan kondisi seseorang. Demikian halnya dengan membayar kifarat. Mengqadha sama halnya dengan mengerjakan ibadah secara langsung sesuai dengan waktunya. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan puasa beberapa hari, hendaknya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, tanpa ada tambahan yang lain. Yang menjadi perbedaan antara qadha dengan pelaksanaan langsung adalah bahwa qadha tidak perlu dilakukan dengan segera. Dengan kata lain, orang yang bepergian lalu berbuka hendaknya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Hal ini dibolehkan dilakukan secara berturut-turut ataupun tidak. Dalam hal ini Allah memberi kebebasan dan tidak memberi ketentuan secara berurutan. Seseorang yang meninggal dunia dan masih punya tanggungan puasa. Jika dia sudah meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai tanggungan untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan dan sebelum kematiannya dia mampu untuk puasa, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. Menurut mayoritas ulama di antara Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, dan ini termasuk pendapat yang masyhur, keluarganya tidak dibolehkan menggantikan puasa, namun dia diharuskan memberikan 1 mud makanan untuk setiap hari, sebanyak hari yang ditinggalkan. Pendapat yang kuat menurut Imam Syafi'i, keluarganya dianjurkan menggantikan puasa seseorang yang meninggal dunia supaya si orang yang sudah meninggal dunia ini terbebas dari kewajibannya. Dan keluarganya tidak perlu membayar fidyah dengan memberi makanan kepada fakir dan miskin. Masuk ke dalam kategori wali, yang termasuk ke dalam kategori wali adalah sanak kerabat, baik kedudukannya sebagai ashabah. Apa sih ashabah itu? Ashabah itu adalah ahli waris utama, seperti anak atau ahli waris biasa atau yang lainnya. Ketentuan bagi negara yang waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam. Ada yang berpendapat untuk menetapkan waktu mereka harus berpedoman pada negara tempat turunnya syariat Islam, yaitu di Mekah dan di Madinah. Namun ada pula yang berpendapat yang mengatakan mereka berpedoman pada negara tetangga yang terdekat. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.